Apa jadinya jika kita bisa melintasi waktu ke masa lalu? Tentunya kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan atas keputusan yang telah kita ambil di masa lalu untuk menjadikan kehidupan saat ini yang jauh lebih baik. Seperti pemuda ini yang bernama Takemichi. Tanpa sengaja ia mampu kembali ke masa lalu. Mampukah ia merubah takdirnya? Nggak usah berlama-lama, yuk langsung saja kita saksikan. Film dimulai dengan background kondisi saat ini di mana geng Tokyo Manji telah menaklukkan Yakuza. Keesokan harinya, seorang pecundang bernama Takemichi terbangun dari tidur, langsung mencari roti untuk sarapan. Saat bersamaan, di televisi menayangkan sebuah berita telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 2 orang korban meninggal dunia. Awalnya ia menghiraukan, namun setelah mendengar nama korbannya, yaitu Tachibana Hinata dan Tachibana Naoto, ia pun kaget jika Tachibana Hinata merupakan pacarnya waktu SMA, sedangkan Tachibana Naoto adalah adiknya. Berita tersebut tak juga lepas dari ingatannya dan terus terngiang di kepalanya. Hingga kemudian di sebuah stasiun kereta, tiba-tiba ia didorong oleh orang tak dikenal jatuh ke dalam rel yang bertepatan dengan datangnya sebuah kereta. Namun sesaat sebelum tertabrak kereta, sebuah keajaiban terjadi. Pemuda itu tiba-tiba terlempar melintasi waktu kembali ke masa lalu saat ia masih duduk di bangku SMA. Kemudian didatangi oleh sahabatnya, yaitu Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Takemichi yang memang sudah kangen dengan sahabatnya tersebut, langsung memeluknya satu persatu. Hal ini membuat ketiga temannya merasa aneh dengan tingkah laku Takemichi. Penjelasan Takemichi dianggap lelucon oleh teman-temannya. Kemudian teman-temannya mengingatkan jika hari ini adalah jadwalnya untuk menantang anak kelas 2 SMA Shibuya. Setelah sampai di lokasi yang dijadwalkan, mereka kemudian menantang anak kelas 2 SMA Shibuya. Ternyata yang datang adalah anak kelas 3 SMA Shibuya yang dipimpin oleh Kiyomasa, yang ternyata merupakan anggota geng Tokyo Manji. Takemichi teringat jika di masa lalu mereka telah dikalahkan. Kemudian langsung mengajak teman-temannya untuk lari. Namun, saat mereka hendak kabur, mereka kalah cepat dengan kelompok Kiyomasa. Kemudian Takemichi dan teman-temannya pun dikeroyok habis-habisan dan berakhir dengan menjadi budak Kiyomasa. Takemichi menyadari jika akibat kejadian inilah di masa lalu membuat hidup Takemichi jadi kacau balau dan menjadi pecundang di masa depan. Kemudian Takemichi pergi menemui Tachibana Hinata yang memang sudah lama tidak bertemu. Sesampainya di tempat Hinata, lukanya pun kemudian dirawat oleh Hinata. Takemichi menceritakan jika saat ini ia hanya mengalami masa kilas balik untuk seseorang yang akan mati, karena 10 tahun kemudian ia bakal mati. Hinata yang mendengarnya hanya menyemangatinya. Jika memang 10 tahun ia bakal mati, maka teruslah berjuang untuk selalu bersamanya. Kemudian di sebuah taman bermain, Takemichi melihat seorang anak SMP yang dibully. Ternyata, anak SMP tersebut adalah Tachibana Naoto, adik pacarnya. Langsung saja dengan gagah berani, Takemichi ingin melerainya, meskipun berakhir dengan kekonyolan. Saat ngobrol dengan Naoto, Takemichi teringat jika 10 tahun nanti Hinata akan meninggal karena kecelakaan lalu lintas bersama Naoto. Kemudian Takemichi pun berpesan kepada Naoto agar Naoto selalu melindungi Hinata. Naoto tidak mengerti apa arti ucapan Takemichi, tapi Takemichi pun memaksa Naoto untuk mengingat 1 Juli 10 tahun lagi. Naoto dipaksa untuk berjanji agar selalu melindungi Hinata. Kemudian mereka berjabat tangan. Tiba-tiba, Takemichi terlempar kembali ke kehidupan saat ini, menyadarkannya dari koma di sebuah rumah sakit. Ternyata saat Takemichi terjatuh di rel kereta api, saat itu juga Naoto lah yang menolongnya. Naoto menjelaskan jika ia percaya atas perkataan Takemichi 10 tahun lalu. Kemudian berusaha melindungi Hinata hingga ia menjadi detektif. Namun karena Hinata tidak percaya dengan perkataan Naoto,
Akhirnya Naoto hanya dapat merubah takdirnya yang harusnya sudah mati tapi tetap hidup. Sedangkan Hinata tetap saja sudah meninggal karena terbunuh oleh geng Tokyo Manji pada sebuah insiden yang dibalut kecelakaan lalu lintas. Sesampainya di rumah Naoto, Naoto pun menjelaskan jika geng Tokyo Manji yang dulunya hanya geng motor, sekarang sudah berkembang menjadi besar. Bahkan Yakuza pun sudah bukan lawannya lagi. Lalu Naoto memperlihatkan foto Sano Manjiro, ketua geng Tokyo Manji, dan Kisaki Teta, orang penting dari Touman. Naoto menjelaskan, jika keduanya tidak pernah bertemu, maka geng Tokyo Manji tidak akan pernah ada. Dan Naoto ingin Takemichi melintasi waktu sekali lagi kembali ke masa lalu untuk mengubah agar Sano Manjiro dan Kisaki Teta tidak pernah bertemu. Serta Naoto yakin dengan berjabat tangan dengan Takemichi, maka Takemichi akan kembali melintasi waktu ke 10 tahun yang lalu. Awalnya Takemichi pun tidak percaya. Naoto terus memaksanya. Ia yakin ia dapat melintasi waktu dengan berjabat tangan dengannya. Karena Naoto ingat 10 tahun yang lalu saat berjabat tangan dengan Takemichi, tiba-tiba sosok Takemichi menghilang. Dan Naoto mengatakan, jika geng Tokyo Manji tidak pernah ada, maka kehidupan saat ini akan lebih damai dan kakaknya Hinata mungkin masih hidup. Mendengar alasan tersebut, Takemichi pun menyanggupinya. Kemudian berjabat tangan dan benar saja ia langsung terlempar ke 10 tahun yang lalu. Ternyata saat itu ia berada di acara adu orang yang diselenggarakan oleh Kiyomasa. Kemudian jadwal pertandingan antara Takuya melawan Kishino, siswa SMA Shibuya. Kemudian Takemichi melihat akun yang mulai mendekati Kiyomasa. Takemichi pun kembali teringat jika dulu akun menusuk Kiyomasa. Maka ia pun kemudian menghentikan akun dan menyuruh akun untuk kembali ke tempat semula. Kemudian Takemichi mengambil alih acara dengan menantang Kiyomasa berduel. Mendengar tantangannya, Kiyomasa pun menyanggupi dan langsung menghajar habis-habisan. Di tengah pertandingan, tiba-tiba Bang Mike, pimpinan Touman, dan Draken, wakil ketua, datang dan menghentikan adu orang tersebut. Lalu Bang Mike pun mengajak Takemichi kenalan dan kemudian mengajaknya berteman. Selanjutnya, Bang Mike menghajar Kiyomasa yang dianggap harus bertanggung jawab atas acara adu orang tersebut yang dianggapnya sangat konyol. Takemichi pun menyadari kalau Bang Mike adalah Sano Manjiro waktu muda. Kemudian Takemichi bersama Hinata pergi ke pesta kembang api. Saat melihat kembang api, Takemichi mengutarakan niatnya untuk selalu melindungi Hinata. Kemudian berniat memegang tangan Hinata. Namun ternyata yang dipegang adalah tangan Naoto yang menyebabkan ia kembali terlempar ke masa saat ini. Tersadar di kehidupan saat ini, Takemichi menjelaskan jika ia telah bertemu dengan Bang Mike atau Sano Manjiro, namun belum bertemu dengan Kisaki Teta. Mendengarnya, Naoto menyuruh Takemichi untuk membunuh Sano Manjiro agar geng Tokyo Manji tidak pernah ada. Namun, Takemichi tidak yakin karena Bang Mike sangatlah baik kepadanya. Kembali ke kehidupan masa lalu, Takemichi muncul bertepatan saat Bang Mike dan Draken menghajar sekelompok siswa. Selesai bertarung, kemudian mengajak Takemichi keluar sekolah. Saat hendak meninggalkan sekolah, Hinata datang dan menghentikan mereka dengan menampar Bang Mike. Draken yang tersinggung pun langsung mendekati Hinata dan menarik tangan Hinata, namun ditahan oleh Takemichi dan mengancam Draken untuk tidak macam-macam dengan Hinata, dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi ia akan melindungi Hinata. Bang Mike mendekati Takemichi, kemudian menyentil kepala Takemichi dengan berkata bahwa ia hanya bercanda. Mana mungkin mereka macam-macam dengan seorang wanita. Kemudian mereka tertawa lepas. Hinata yang melihatnya menyadari bahwa ternyata mereka adalah teman Takemichi dan kemudian memperbolehkan Takemichi pergi bersama mereka. Di jalan, Takemichi menanyakan kepada Bang Mike kenapa ia mau berteman dengannya. Bang Mike pun menjelaskan bahwa Takemichi memang lemah dan juga tidak jago berantem.
Namun ia mampu mempertaruhkan nyawanya demi seorang teman, dan itu membuat Bang Mieke dan Draken terkesan atas Takemichi, hingga kemudian mengajaknya bergabung ke gengnya. Malam harinya, saat jam rapat internal geng Toman, ternyata nampak juga di sana ada Kiyomasa. Kiyomasa mendekati Takemichi, kemudian menjabat tangannya dengan sangat erat, membuat Takemichi kesakitan. Namun saat bersamaan Bang Mieke dan Draken tiba, semuanya langsung memberikan hormat. Draken yang melihat kehadiran Kiyomasa langsung mengusir Kiyomasa dari perkumpulan, kemudian memulai rapatnya. Rapat tersebut ternyata membahas tentang salah satu anggota Toman yang bersama pacarnya telah dihajar oleh geng Mobius. Kemudian merencanakan untuk membalas geng Mobius saat festival Musashi. Kiyomasa yang terusir dari geng Toman ternyata bertemu dengan Kisaki Teta, kemudian mengajak Kiyomasa untuk bergabung dengan geng Mobius. Kembali ke kehidupan saat ini, di rumah Naoto, Takemichi mengatakan kepada Naoto jika Sano Manjiro orang baik. Sano tidak seperti yang Naoto sangkakan. Geng Toman saat ini tidak seperti geng Toman saat 10 tahun yang lalu. Naoto pun tidak percaya. Kemudian, Takemichi membuka file tentang Tokyo Manji di laptop Naoto, berusaha melihat siapa yang mungkin dikenalnya yang bisa membawanya untuk bertemu dengan Sano Manjiro. Kemudian melihat foto Akun sahabatnya dulu. Sekarang Akun merupakan pemilik hotel dan tempat hiburan besar di Tokyo. Takemichi pun langsung menemui Akun di tempatnya. Akun kemudian menjelaskan jika ia memang sudah lama menunggunya, dan mengaku bahwa orang yang mendorongnya di stasiun kereta waktu itu ialah Akun. Takemichi pun tidak percaya mendengarnya, karena Akun adalah sahabat terbaiknya. Akun mengatakan jika ia sekarang adalah budak Kisaki Teta dan sudah tidak kuat dengan segala perintahnya. Ia juga mengatakan kalau geng Tokyo Manji berubah setelah Draken meninggal. Kemudian Akun melompat dari puncak gedung dan meninggal di tempat. Di kamar Takemichi, ia meminta Naoto untuk menyelidiki kematian Draken. Ia yakin jika Draken masih hidup, geng Toman tidak akan seperti saat ini, karena Takemichi yakin jika Draken adalah hatinya Bang Mieke. Ia pun kemudian kembali ke masa lalu. Kali ini, Takemichi membawa misi untuk menghentikan perseteruan Toman dengan Mobius agar Draken, Akun, dan Hinata tidak mati. Langsung saja ia menuju ke base camp untuk mencari Bang Mieke dan Draken. Setelah bertemu, ia langsung mengatakan agar Bang Mieke menghentikan perseteruan dengan Mobius dengan alasan firasatnya tidak enak. Jika tetap dilakukan, mungkin saja ada orang yang akan mati. Mendengarnya, salah satu anak buah Toman tidak terima, namun dihentikan oleh Draken. Sesaat kemudian, geng Mobius dengan dipimpin oleh Osanai menyerang duluan dengan mendatangi base camp Toman. Kemudian Bang Mieke maju menantang Osanai, dan dengan sekali serang, Osanai langsung terjatuh. Kemudian Draken meneriakkan kalau pimpinan Mobius telah dikalahkan oleh Bang Mieke, sehingga Mobius sekarang menjadi milik Toman. Namun saat Bang Mieke berbalik, Osanai dengan membawa pecahan botol hendak menyerang Bang Mieke. Takemichi yang mengetahuinya langsung memperingatkan Draken, sehingga serangan tersebut gagal. Toman berhasil mengalahkan Mobius. Takemichi merasa senang karena telah berhasil menyelamatkan Draken dari kematian, sehingga ia meyakini kalau Akun dan Hinata di masa depan hidup kembali. Keesokan harinya, Takemichi bersama Hinata datang ke festival Musashi. Saat menangkap ikan di festival, Takemichi melihat anggota Mobius melintas. Perasaannya jadi tidak enak, kemudian langsung pergi menyelidikinya. Tiba di suatu tempat, ia melihat Kiyomasa yang ternyata sudah menjadi anggota Mobius dan mendengar kalau Kiyomasa berniat akan menyerang Draken dari belakang. Takemichi kemudian tersadar jika ternyata perseteruan belum berakhir. Di tempat lain, Draken dan Bang Mieke seperti ada yang mengecohnya. Draken yang menunggu Bang Mieke di sebuah jalan, sedangkan Bang Mieke menunggu kedatangan Draken di base camp. Bang Mieke yang merasa ada yang tidak beres dengan Draken yang lama tidak datang, kemudian ingat dengan perkataan Takemichi kemarin, bahwa seseorang bisa saja mati.
kemudian langsung mengendarai motornya menuju festival Musashi untuk mencari geng Mobius. Sedangkan Draken didatangi oleh sekelompok anggota Mobius, kemudian mengeroyoknya hingga kewalahan. Untung saja Bang Mickey datang tepat waktu, lalu membantu Draken untuk melawan Mobius. Di tengah perkelahian, Takemichi datang dan fokus mencari keberadaan Draken. Saat mendapati keberadaan Draken, saat itu juga ia melihat Kiyomasa menyerang Draken dari belakang. Draken pun terjatuh. Setelah Kiyomasa pergi, ia langsung menghampirinya. Bang Mickey yang melihat kondisi Draken langsung menyuruh Takemichi untuk mengurus Draken. Takemichi kemudian membopongnya untuk dibawa ke rumah sakit. Namun di perjalanan, mereka dihadang oleh Kiyomasa. Takemichi kemudian menurunkan Draken dan ia merasa inilah pertarungannya yang sebenarnya, kemudian melawan Kiyomasa. Takemichi dibuat jatuh bangun oleh Kiyomasa, namun tetap tidak menyerah. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengalahkan Kiyomasa, kemudian membawa Draken ke rumah sakit. Bang Mickey yang telah mengalahkan kelompok Mobius pun lalu ikut menunggu Draken ke rumah sakit. Kegembiraan jadi tak terelakkan saat sang dokter keluar dengan mengabarkan operasi Draken berhasil dan nyawanya berhasil diselamatkan. Setelah yakin Takemichi berhasil menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan Draken, kemudian ia kembali ke masa saat ini dan langsung mencari Hinata. Di perjalanan ke rumah Hinata, ia melintasi Akun yang sekarang jadi tukang rias. Sedangkan Naoto yang melihat tato dalam foto Sano Manjiro menghilang dengan sendirinya. Film diakhiri dengan Takemichi bertemu Hinata, dan tentunya kehidupan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan Movie One. Pastikan untuk klik like, subscribe, dan loncengnya ya kawan. See you next movie.